Baiklah, perkenalkan nama saya Richie Corinus Tolong Labuat dengan NIM 2022-11088. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas resume Technopreneurship, yang dimana di sini mencakup dari tugas pertama hingga tugas terakhir di akhir semester ini. Nah, baiklah, di tugas pertama itu, pertama kita ada pengenalan mengenai apa itu Technopreneurship, yang dimana Technopreneur merupakan gabungan dari dua kata yaitu teknologi dan entrepreneur, yang dimana ini merujuk pada seorang wirausahaan yang menggunakan teknologi sebagai fondasi untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis. Kemudian seorang teknopreneur tidak hanya mengandalkan pengetahuan bisnis dan kewirausahaan, tetapi juga kemampuan dalam inovasi teknologi untuk menciptakan solusi baru dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Kemudian adapun ide bisnis, yang dimana ide bisnis ini adalah pembuatan aplikasi fintech, yang dimana aplikasi fintech ini adalah aplikasi manajemen keuangan yang dirancang untuk orang awam yang ingin mulai mengatur keuangan pribadi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian aplikasi ini membantu pengguna mengelola pengeluaran sehari-hari, membuat anggaran dasar, serta melacak tagihan, serta memberikan saran keuangan sederhana. Kemudian adapun analisis kelayakan bisnis menggunakan analisis SWOT. Dari aplikasi fintech ini ditujukan untuk penggunaan awam yang memulai pengelolaan keuangan pribadi secara sederhana, yang dimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya itu mencakup yang pertama, kekuatan atau strength itu dia user friendly dan aplikasi ini dirancang antar muka yang mudah digunakan, cocok untuk pemula. Kemudian fitur kategorisasi dalam laporan keuangan yang dimana pengguna dapat mencatat dan melacak pengeluaran secara rapi. Adapun kelemahannya yaitu weakness, yang dimana keterbatasan fitur gratis dan integrasi bank yang mungkin membatasi pengalaman pengguna dan daya tarik. Dan ketiga ada peluang yang atau opportunities, di mana peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya manajemen keuangan dan potensi ekspansi ke pasar global dengan meningkatkan fitur premium. Kemudian yang terakhir ada ancaman atau threats, yang dimana persaingan ketat dengan aplikasi sejenis yang memiliki fitur lebih canggih. Kemudian ada bisnis model canvas atau BMC, yang dimana bisnis model canvas adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mengembangkan model bisnis suatu organisasi atau perusahaan. BMC membantu organisasi dan dalam memahami elemen-elemen penting dari bisnis mereka, sehingga memudahkan dalam merumuskan strategi bisnis secara menyeluruh dan terstruktur. Berikut bisnis model canvas dari aplikasi fintech, yang dimana di situ ada customer segments atau pengguna awam yang ingin mengelola keuangan pribadi tanpa pengetahuan mendalam tentang keuangan. Kemudian ada value propositions atau aplikasi mudah digunakan untuk mengatur keuangan pribadi, mencatat pengeluaran, anggaran, dan memberikan saran finansial. Kemudian ada channels, yang dimana distribusi melalui App Store dan Play Store, promosi lewat media sosial, dan kemitraan dengan lembaga keuangan. Kemudian ada customer relationship, pelayanan dukungan pelanggan langsung dalam aplikasi, tutorial penggunaan, serta edukasi finansial. Kemudian ada revenue stream, yang dimana merupakan penjualan fitur premium, iklan dalam aplikasi, dan biaya berlangganan bulanan atau tahunan untuk fitur tambahan. Kemudian ada key resource dan key resource, key activities, dan key partnership. Yang dimana key resource itu tim pengembangan aplikasi, data keuangan pengguna, infrastruktur keamanan, serta sumber daya teknologi lainnya. Kemudian key activities merupakan pengembangan fitur baru, peningkatan keamanan data, kampanye pasar, dan pemeliharaan sistem aplikasi. Dan untuk partnership sendiri, kemitraan dengan bank untuk integrasi, penyediaan layanan, pembayaran, serta pihak ketiga untuk edukasi finansial. Kemudian ada cost structure, yang dimana biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, biaya pemasaran, serta pengembangan fitur premium dan keamanan data. Kemudian dengan model bisnis Canvas ini, aplikasi fintech dapat berfokus pada pengembangan fitur premium, meningkatkan keamanan, serta memperluas jaringan pengguna dengan cara perkenalan fitur yang mematuhi kebutuhan dasar pengguna dalam pengelolaan keuangan. Kemudian kasus bisnis plan pada dunia industri, yang dimana bisnis plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan tentang rencana bisnis termasuk visi, misi, analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan.
Dokumen ini berguna untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bisnis yang akan dijalankan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Tujuan dari bisnis plan membantu menentukan arah bisnis strategi jangka panjang, menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan meyakinkan investor. Yang dimana di sini mengambil contoh kasus bisnis plan di dunia industri itu adalah Smart Factory Tech, yang dimana sebuah perusahaan yang berfokus pada solusi manufaktur pintar berbasis teknologi IoT dan kecerdasan buatan AI. Yang dimana tujuan dari bisnis plan ini memberikan arah strategis bagi bisnis, membantu pengambilan keputusan yang berbasis data, serta menarik investor untuk mendukung pengembangan perusahaan. Smart Factory Tech menawarkan 3 produk utama, yaitu platform IoT untuk pemantauan real-time, algoritma prediksi berbasis AI untuk perawatan preventif, dan dashboard analitik untuk memantau performa pabrik secara menyeluruh. Dengan investasi awal sebesar 2 miliar, perusahaan memproyeksikan pendapatan sebesar 5 miliar di tahun pertama melalui layanan berlangganan dan penjualan perangkat. Risiko utama mencakup kendala teknis, integrasi sistem, dan persaingan dari perusahaan besar. Kemudian bisnis plan ini menegaskan pentingnya perencanaan strategis untuk memastikan keberhasilan operasional dan daya saing perusahaan. Kemudian adapun analisis STP dan tool 7P pada dunia industri, yang dimana analisis STP merupakan pendekatan pemasaran yang terdiri dari 3 langkah utama, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang dimana segmenting sendiri merupakan proses melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serta perilaku yang serupa. Segmentasi ini dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria seperti demografis yang mencakup usia, gender, dan pendapatan, geografis mencakup lokasi, psikografis gaya hidup dan nilai, dan perilaku yang mencakup loyalitas frekuensi pembelian. Kemudian targeting, setelah segmentasi dilakukan, perusahaan akan memilih segmen pasar yang paling menguntungkan untuk dijadikan target. Ini melibatkan analisis potensi setiap segmen dan pemilihan segmen yang diyakini akan memberikan hasil terbaik bagi perusahaan. Kemudian ada positioning yang terakhir, yang dimana langkah terakhir adalah memposisikan produk di benak konsumen dengan cara yang unik dan menarik. Ini bertujuan menciptakan citra produk yang berbeda dari pesaing di pasar, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenali dan memilih produk tersebut. Kemudian ada pun model 7P yang merupakan alat pemasaran yang diperluas dengan konsep 4P, yaitu produk, price, place, promotion, untuk mencakup elemen-elemen tambahan yang penting dalam konteks layanan dan pemasaran modern, yang dimana ada seperti bawah ini. Yang dimana pertama ada produk, yang merupakan produk atau layanan yang ditawarkan harus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian ada price atau harga, merupakan penentuan harga yang harus mencerminkan nilai produk serta daya beli konsumen. Kemudian ada place atau tempat, distribusi produk harus efisien agar dapat diakses oleh konsumen dengan mudah. Kemudian ada promotion atau promosi, strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk. Kemudian ada people atau orang, yang dimana semua individu yang terlibat dalam penyampaian layanan termasuk karyawan dan pelanggan. Kemudian ada proses yang merupakan proses penyampaian layanan harus dirancang untuk memberikan pengalaman positif bagi pelanggan. Dan terakhir ada physical evidence atau bukti fisik, yang merupakan elemen fisik yang menunjukkan kualitas layanan seperti fasilitas atau kemasan produk. Kemudian ada contoh kasus analisa STP dan 7P, yang dimana di sini ada perusahaan yang bernama Prescreen dengan segmentasi pasar, yaitu ada 4 yang seperti dibilang tadi. Yang pertama ada geografis, yang dimana ini merupakan berfokus pada area perkotaan dengan cuaca panas dan tingkat konsumsi es krim yang tinggi. Kemudian demografis sendiri itu dia menargetkan usia 5-40 tahun dengan pendapatan menengah ke atas, dengan psikografis atau gaya hidup sehat dan penyuka camilan segar. Kemudian yang terakhir perilaku, yang dimana merupakan pelanggan loyal yang mencari rasa baru dan perhatian pada kemasan. Targetingnya sendiri yaitu merupakan anak muda yang mencakup remaja hingga dewasa muda, serta keluarga, ya, dan penggemar makanan sehat dan estetis. Kemudian peminat produk inovatif yang unik, di mana strategi targeting ini
memilih selective specialization dengan fokus pada segmen peduli kesehatan. Kemudian ada pun positioning, yang dimana sebagai es krim sehat dengan rasa buah asli dan estetika menarik, yang memadukan konsep manis segar, alami dengan bahan premium tanpa pengawet, pengalaman visual melalui kemasan modern dan Instagramable. Kemudian ada Tool 7P dari Fruit Cream tersendiri, yang dimana ada produk yang menyajikan varian rasa seperti strawberry, mangga, kiwi, dragon fruit, dan campuran buah-buah tropis lainnya. Kemudian harga dari produk Fruit Cream ini merupakan harga premium sesuai kualitas, yang dimana bahan dan paket bundling adapun Fruit Cream Box. Kemudian tempatnya ini, di sini kita menggunakan distribusi di outlet premium, kafe, dan supermarket modern, serta kemitraan dengan layanan pesan antar. Dan penggunaan promosi ini, kita melakukan aktivitas promosi melalui media sosial dan promo bundling. Dan prosesnya, di sini kita menggunakan pemesanan cepat melalui aplikasi online dan drive-thru, serta sistem pengemasan higienis. Kemudian karyawan ramah dan dilatih untuk memahami informasi gizi produk. Kemudian peranan teknopreneurship bagi mahasiswa IPPLN, dan di mana materi ini membahas pentingnya teknopreneurship atau kewirausahaan berbasis teknologi dalam mendukung ekonomi dan memaksimalkan potensi aset PLN atau perusahaan listrik negara. Mahasiswa juga memiliki peluang besar untuk memanfaatkan data pelanggan PLN dan infrastruktur yang luas untuk menciptakan solusi inovatif seperti Smart Electrifying Agriculture, yang dimana menggunakan listrik untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan. Kemudian ada Smart Home Industry, mengembangkan sistem pintar berbasis IoT untuk mendukung industri rumah tangga. Dan terakhir, pengembangan Super Apps PLN Mobile, yang mengembangnya menjadi platform marketplace yang mendukung potensi lokal seperti pariwisata, kuliner, dan hasil agroindustri. Kemudian properti PLN yang utilisasinya rendah dapat dimanfaatkan untuk menyediakan lahan untuk pertanian pintar dengan teknologi modern, serta menjadi pusat edukasi dan inovasi untuk masyarakat sekitar. Program ini juga mendorong hilirisasi produk lokal, peningkatan konektivitas melalui internet desa, dan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Kolaborasi antar mahasiswa PLN dan pemerintah diperlukan untuk keberhasilan ini melalui program inkubasi bisnis pelatihan dan pendanaan penelitian. Kemudian ada pun struktur organisasi dan manajemen operasional dari perusahaan fintech, di mana struktur organisasi dan pendekatan manajemen operasional yang diterapkan dalam perusahaan fintech mencapai efisiensi dan keberhasilan jangka panjang. Struktur organisasi mencakup CEO yang merupakan pemimpin strategi perusahaan, ada CTO yang bertanggung jawab mengembangkan teknologi, CFO yang mengelola keuangan dan manajemen risiko, CMO yang mengatur pemasaran dan branding, serta CEO yang mengawasi operasional harian. Kemudian struktur organisasi di atas itu berguna dalam menghadapi tantangan seperti adopsi teknologi baru, blockchain, peningkatan persaingan, dan ancaman keamanan cyber. Perusahaan fintech diharuskan untuk selalu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Yang dimana di sini bisa ditarik kesimpulan, yang implementasi strategi yang berbasis teknologi canggih, pengelolaan risiko yang efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci keberhasilan operasional dalam industri fintech yang kompetitif. Kemudian ada aspek keuangan, yang dimana adalah bagian krusial dari rencana bisnis karena mencerminkan kelayakan finansial dari suatu aset usaha, yang terdiri dari yang pertama proyeksi keuangan, yang mencakup laporan laba rugi, proyeksi arus kas, dan proyeksi neraca. Yang dimana laporan laba rugi itu menggambarkan pendapatan, biaya, dan laba bersih dalam periode tertentu. Kemudian ada proyeksi arus kas, menunjukkan pergerakan uang masuk keluar untuk memastikan likuiditas, dan proyeksi neraca memuat informasi kewajiban dan ekuitas. Kemudian ada estimasi modal awal, biaya awal seperti pengadaan alat infrastruktur dan lisensi. Kemudian ada modal kerja untuk operasional awal. Kemudian yang ketiga ada sumber pendanaan, yang dimana itu terdiri dari dua, internal dan eksternal. Internal mencakup tabungan reinvestasi keuntungan,
Sedangkan eksternal mencakup investor, pinjaman bank, dan crowdfunding. Kemudian adalah analisis break-even yang mencakup menghitung kapan bisnis mulai menghasilkan keuntungan dan penting untuk menilai kelayakan proyek. Kemudian yang kelima, pengelolaan risiko keuangan yang dimana identifikasi risiko keuangan seperti perubahan suku bunga, inflasi, fluktuasi pasar, serta penyediaan dana darurat dan strategi mitigasi risiko. Kemudian studi kasus yang kita ambil yaitu Goto atau Gojek Tokopedia, yang dimana pada saat merger antara Gojek dan Tokopedia di tahun 2001, aspek keuangan menjadi komponen utama untuk menarik investor global yang mencakup beberapa poin keuangan. Yang dimana yang pertama proyeksi pendapatan. Goto mengajukan proyeksi pendapatan dari berbagai sumber seperti layanan transportasi, e-commerce, dan pembayaran digital. Kemudian pendanaan dan investasi. Goto berhasil menarik investasi sebesar 1,3 miliar USD dalam tahap pra-IPO dengan menyoroti potensi pasar digital Asia Tenggara. Kemudian ketiga ada analisis break-even, yang dimana sebagai bisnis teknologi yang berorientasi pada pertumbuhan, Goto fokus pada strategi scale first, profit later. Namun, mereka menunjukkan roadmap yang menjelaskan kapan dan bagaimana perusahaan akan mencapai break-even di beberapa unit bisnis. Kemudian yang terakhir, itu ada mitigasi risiko. Untuk menghadapi risiko persaingan dan regulasi di pasar fintech dan e-commerce, Goto menyiapkan dana cadangan dan terus berinvestasi dalam teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan efisiensi operasional. Mungkin sekian presentasi dari resume tugas Technopreneurship. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan, dan mungkin jika ada kekurangan, mohon dikoreksi juga. Sekian dari saya. Selamat malam dan terima kasih.